Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara penguatan dan designasi budaya positif sekolah pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2020 dengan ucapan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan atau dilantunkan oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah melanturkan ayat suci Al-Quran. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Wakas dan Administrasi Kurikulum SMA Negeri 1 Tasikmalaya kepada Ibu Haja Rohini Hidayati SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nani Mariani SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tasikmalaya. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu guru staf pengajar SMA Negeri 1 Tasikmalaya beserta teman-teman PPG mata pelajaran biologi. Alhamdulillah saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kebanggaan kita semua angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh saya menyambut sangat berbahagia dan berbangga Ibu Nani saat ini akan berbagi kepada kita semua, akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif dari sekian banyak modul yang sedang beliau pelajari yang dari perjalanan panjang calon guru penggerak angkatan 8. Salah satunya 1.4 ini diharuskan untuk segera didiseminasikan kepada rekan sejawat. Sungguh sebuah keberuntungan bagi kita warga SMA Negeri 1 Tasikmalaya karena memiliki CGP yang luar biasa. Ada 5 orang CGP tahun ini, angkatan 8 ini, dan salah satunya adalah Bu Nani ini. Tidak semua sekolah tentu memiliki calon guru penggerak. Tidak semua sekolah memiliki kesempatan untuk belajar. Saat kita belum menjadi calon guru penggerak, paling tidak kita bisa belajar kepada mereka yang sudah merasakan bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana mereka harus kerja keras pada saat menempuh pendidikan guru penggerak. Ya. Dan tentu begitu banyak ilmu dan pengalaman yang bisa kita serap dari mereka, yang bisa kita implementasikan di kelas kita, yang bisa kita implementasikan kepada murid-murid kita untuk bisa membentuk atau menciptakan sekolah ini, sekolah kebanggaan kita ini menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang sudah terinternalisasi bukan hanya di kalangan pendidik dan tenaga pendidikan, tetapi kepada semua elemen, kepada murid terutama ya, dan juga semua tenaga kependidikan juga tentu harus semuanya memahami. Tentu internalisasi budaya positif ini tidak bisa instan, tidak bisa serta-merta, karena yang namanya budaya, culture itu perlu proses begitu. Tidak bisa begitu kita mendengar, begitu kita tahu, kita berharap anak langsung berubah. Kita langsung berharap murid-murid kita langsung memiliki budaya positif di sekolah kita. Tapi tentu by proses. Bisa jadi impian kita memiliki sekolah yang memiliki budaya positif, yang membahagiakan murid, yang memerdekakan murid, baru terwujud 2-3 tahun yang akan datang. Bisa jadi ya. Tentu butuh kesabaran, butuh effort yang luar biasa dari semua pihak begitu. Tidak mungkin dilakukan hanya oleh unsur pimpinan sekolah.
Tidak mungkin hanya dilakukan oleh 1-2 orang guru yang sudah mengikuti misalnya pendidikan guru penggerak. Tidak hanya oleh 1-2 orang guru yang sudah paham bagaimana itu menanamkan budaya positif, tetapi step by step, sedikit demi sedikit oleh semua pihak. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan, mari sama-sama kita bergandeng tangan. Ini kalau tidak saya salah mencermati, Bu Nani ya, peserta di sini sebagian besar adalah guru-guru muda, guru-guru yang masa depan SMA 1 gitu loh, yang akan memegang masa depan SMA 1 insya Allah ya. Guru-guru luar biasa yang tentu jalannya masih sangat panjang, dan sebagian besar ini adalah Bapak Ibu guru, teman-teman yang oleh Bapak Kepala Sekolah di tahun ini ditugaskan menjadi garda terdepan pada penerapan tata tertib di SMA Negeri 1 gitu kan. Penerapan tata tertib di SMA 1 garda terdepannya ada di tim piket dan BDS. Tetapi bukan satu-satunya, karena kita semua bertanggung jawab. Tetapi at least pintu gerbang pertama, saringan pertama, filter pertama adalah ada di Bapak Ibu. Karenanya kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, kita memiliki kesamaan langkah, kita memiliki kesamaan pandangan, kesamaan persepsi, dan kesamaan tindakan. Bagaimana ketika kita menemukan misalnya perilaku murid yang tidak sesuai dengan tata tertib, gitu. Harus seperti apa kita bertindak? Harus seperti apa kita berbicara kepada murid? Jangan sampai ada kesan murid kita tahu, oh kalau giliran piket si A, kita bisa diam-diam keluar jajan, gitu ya. Oh kalau giliran piket si B, kita bisa izin dengan mudah. Oh kalau giliran si C mah susah karena ketat dan sebagainya. Inilah yang paling tidak tujuan paling sederhana dalam kalian menyanyi, tujuan paling ringan yang kita harapkan bisa kita capai dari kegiatan diseminasi ini. Kita memiliki persamaan pemikiran, persamaan persepsi, persamaan langkah dan tindakan kita kepada murid kita. Jangan sampai ada Bapak Ibu guru yang mendapatkan stigma dari murid sebagai guru galak, gitu ya. Atau sebaliknya guru yang sangat longgar, gitu ya, sangat memudahkan. Jika semua guru memiliki kesamaan langkah, insya Allah murid kita akan sedikit demi sedikit tadi sesuai dengan yang saya katakan di awal, by proses budaya positif itu akan terinternalisasi di sekolah kita. Itu barangkali gambaran sederhana dari impian besar yang tentu kita punya semua, bahwa suatu saat sekolah ini dari segala sisi menjadi sekolah yang betul-betul merdeka, gitu kan? Memerdekakan muridnya. Muridnya memiliki suara, muridnya memiliki pilihan, muridnya memiliki keinginan yang bisa kita dengar, memiliki choice, voice, gitu ya. Dan murid-murid kita nanti bisa menentukan apa yang mereka inginkan, situasi yang kita bisa tawarkan kepada mereka betul-betul membuat mereka bisa mengeksplorasi potensi yang ada di dalam dirinya. Dan ini tentu sebesar apapun murid kita ingin mengeksplorasi diri, ingin mengembangkan potensi, ingin mengembangkan segala yang ada di dalam dirinya, tentu tidak akan tercapai manakala lingkungannya tidak kondusif. Maka tugas kita Bapak Ibu guru adalah menyiapkan lingkungan yang kondusif, menyiapkan suasana belajar yang nyaman, yang membuat anak betah di sekolah, yang membuat anak merasa berbahagia, sehingga sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi kita semua. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyambut baik kegiatan ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Nani. Semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan. Saya juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah memilih untuk berada di ruangan ini, karena Bapak Ibu sudah melakukan pilihan yang terbaik.
berguna bagi diri kita, bagi sekolah kita, bagi murid-murid kita. Mohon maaf saya tadi agak terlambat ya Ibu, karena saat ini ada beberapa acara yang bersamaan sehingga Bapak Kepala Sekolah belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti di tengah acara beliau akan menyempatkan membersamai kita semua ya. Saat ini ada 2 acara yang sedang berlangsung. Di ruangan sebelah ada acara open source untuk pertemuan reuni akbar alumni SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat Ibu Nani, semoga senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran di dalam menjalani pendidikan bergerak yang tentu tidak mudah dan memerlukan effort yang luar biasa. Semoga bisa segera selesai pada waktunya ya. Insya Allah kita pada saatnya. Good luck Bu Nani. We'll never stop praying for your success. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kegiatan ini, diseminasi dengan tema penguatan dan diseminasi budaya positif sekolah hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, penguatan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tasikmalaya kepada Dr. Haji Wanandi SIMT disilakan. Sekaligus membuka acara ini secara resmi kepada Bapak Dr. Haji Wanandi SIMT disilakan. Baik, terima kasih. Buat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana wa lakal karena yang bagi jalali mahdi ma'alim sultan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa sallim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu berbahagia di hamba barokah di kampus tercinta SMA Negeri Tasikmalaya sebagai diberikan nikmat sehat dan nikmat semangat dan mudah-mudahan nikmat selalu buat kita semuanya. Amin. Yang berikutnya adalah salawat dan salam semoga dilimpahkan pada kita dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya dan kita semua yang hari ini. Insya Allah kita melaksanakan acaranya dan susah nanti kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, hari ini spesialnya teman kita yang sedang berjuang menjadi calon ibu penggerak. Ya, hari ini beliau sedang mendiseminasikan budaya positifnya. Terima kasih kepada Ibu Nani Marina SPD MSI Ibu Karya 20 Nani dan juga hari ini saya juga ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua ya. Sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya hari ini yaitu GPK Satnas yang luar biasa. Ada dari luar sekolah ini, dari luar sekolah kan? Oh dari PPD ya, dari luar sekolah ada yang lumayan. Terima kasih, alhamdulillah ya. Dan tentunya satu hal yang akan saya sampaikan adalah bahwa budaya pertemuan hari ini budaya harus dipertahankan. Ya. Jadi ada saat-saatnya nanti bertukar posisi dengan Gunani. Mungkin tidak perlu harus CGP ya. Ketika bicara yang hadir adalah wajah-wajah yang luar biasa menghebatkan anak disiplin ya, yaitu GBS dan PPR begitu. Maka nanti yuk kita nanti bertukar nanti untuk berbagi
boleh berbagi kritik saran atau mungkin keluhan nanti ya berhadapan dengan siswa atau sendiri berhadapan dengan guru sendiri ya atau teman sendiri. Jadi sekali lagi ekosistem yang dibangun ini harus kita pertahankan ya, di mana kita harus selalu bertukar pikiran, di mana kita harus berbagi paket lain ya, berbagi hal-hal yang memang menunjang untuk kemajuan semuanya. Hari ini yang akan kita tampilkan adalah desiminasi budaya positif. Ketika kita desiminasi, maka setiap berharap setiap GPK atau guru di sana sini harus bisa melewati ya. Apapun itu pengalamannya begitu ya, atau mungkin juga seseorang yang sudah berpulang dari Lampung, pulang dari Kalimantan gitu ya, pulang dari dari Ciberung gitu ya, pokoknya ada sesuatu yang menarik, silakan desiminasikan ya, tidak apa-apa itu satu bisa. Jadi kali-kali nanti ada satu acara yang tiba-tiba ini saya ada sesuatu yang disampaikan, itu ada tadi masuk ruangan, ruang sudah siap, di ruang sudah menyimpan 12 yang bayar, masuk beres ya. Tidak mesti sesuatu jadi berat untuk dilakukan, harus selalu formal dilakukan. Sehingga apa? Bermodal besar nantinya. Dan itu kalau diulang-ulang berat. Misalnya saya akan hadirkan sebuah tempat, minimal ruangan tinggal ambil saja, begitu ya. Sisanya nanti disesuaikan saja, ya. Nah ini penting. Pertama jadi situasi atau lingkungan yang dibangun dan itu dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan bersama. Jadi maju bersama hebat semua ya, seperti slogannya SMA, gitu ya. Jadi direktur SMA slogan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kita bicara budaya positif, sekolah ini sudah positif. Untuk kelas 10 kemarin menghadirkan orang tua dengan anaknya, memastikan mereka tahu ya, karena apa? Budaya positif artinya nilai-nilai yang sudah diyakini oleh kita semua dan kemudian disepakati dalam suatu pertemuan dari masa lalu kan, sehingga pertemuan itu memastikan bahwa ACC bahwa segala aturan yang akan kita berikan kepada anak kita dan kita bersama oleh kita semua. Dan wajib orang tuanya pun harus tahu, jangan sekedar mendapat kata-kata dan dibaca. Tapi kemarin kita rundown, kita isi atau konteks yang semua kita sampaikan. Dan nilai yang terkandung di dalam yang benar-benar menjadi modal bagi kita. Itu bagian dari persiapan kita, awal dari sebuah program kita. Ketika serangkaian aturan atau tata yang diberikan itu disepakati dari tangan-tangani dan kemudian dilaksanakan, minimal 50% sudah didengarkan kita untuk kesuksesan anak-anak. Karena kita tidak bisa semuanya mengandalkan akademik, ulangan yang bagus, tidak bisa berbeda. Tapi semua diawali dengan apa? Mereka punya karakter yang luar biasa. Budaya positif yang kita berikan nanti, bisa yang tertulis atau tidak tertulis nanti, yang harus kita kawal dan kita sepakat untuk itu. Dan hari ini dikuatkan. Ya, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah masih mendengar tentang tata tertib dan hal lain. Tapi kemudian selalu harus kita refresh Bapak Ibu. Kita segarkan, ya, kita ingatkan. Termasuk hari ini, mudah-mudahan meninggalkan kembali kata kita. Dan yang utama, termasuk Bapak Ibu DPR. Mudah-mudahan ini dengan pertemuan ini sudah tertuntaskan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ketemu dengan Bapak Ibu GDS seperti disebutkan kemarin, yang hanya waktu sudah belum bisa mengizinkan karena setiap hari itu sebenarnya waktu sedikit buat Bapak. Ayo kegiatan ya. Nah, tapi alhamdulillah hari ini meskipun di sebelah sana, di cabang sebelah sana hari ini ada alumni untuk acara open source begitu ya. Mereka akan beradu gagasan tentang persiapan ultas atas yang ke-60 gitu dan satu. Di sisi lain kita di sini, yuk kita support tentang tadi ya berkaitan dengan budaya positif. Salah satunya adalah tata tertib yang sudah kita keluarkan, yang sudah sepakati bersama, sudah diketahui dan akan dilaksanakan bersama-sama. Siapa tahu mungkin nanti ada penambahan penguatan nanti dari situasi kegiatan ini, yaitu ada mungkin kegiatan-kegiatan aturan-aturan norma-norma yang tidak tertulis tapi sudah menjadi habit di sini. Yang seperti penggunaan kebiasaan 5S yang senyum sapa salam, kemudian dialog hati sopan dan santun begitu ya. Itu akan kita budayakan ya. Meskipun tidak tertulis secara ini, tapi kemudian anak-anak ini menjadi sesuatu yang dibangun atas kehidupan hidupnya. Dia butuh itu semua. Maka baik semua yang dari ini, yuk kita bersama-sama satukan pikiran kita, satukan visi kita, rasa kita, rasa kita demi sekolah ini. Yang Bapak bisa lihat bahwa setiap harinya akan ramai sekolah ini. Ya, 2 minggu depan orang tua akan hadir jam KBM bisa jadi atau mungkin saudara. Anak-anak nanti akan diberikan itu yang lain pula. Dan setiap minggunya akan banyak kegiatan yang berbeda-beda.
Maka saya berharap nanti Bapak Ibu rasa pendidikan itu dimunculkan, rasa tanggung jawab dimunculkan. Kenapa itu Bapak Ibu lakukan? Karena siapa lagi Bapak Ibu yang akan mengawal selain Bapak Ibu semua? Ya, tanpa Bapak Ibu nonsens sekali. Bapak Ibu tidak bisa mereka dihadapkan dengan belajar di kelas tidak bisa Bapak Ibu. Dan yang paling berperan banyak adalah ketika mereka dikuatkan karakternya. Itu porsi terbesar di situ Bapak Ibu. Yang lain-lain itu saya pikir prosesnya kecil Bapak Ibu. Ketika karakter hebat dan dia mungkin mandiri, yang lain akan menyesuaikan Bapak Ibu. Karena pada akhirnya orang yang 3 tahun itu juga satu pikirannya, rumah caranya sudah beban tinggi. Karena udah berpikir di masa lalu ya, nggak bisa dalam ya. Tapi hari ini yuk kita tunjukkan bahwa di akhir nanti dia tinggal mengambil hasil. Jadi beri prosesnya, karakternya kita bangun dengan hadirnya Bapak Ibu, kawal mereka, rayu mereka, rangkul mereka, ya, dekat mereka dengan segenap hati yang besar. Buat mereka bahagia, buat mereka memanggil emak sama kita atau abah sama kita. Saya kira itu. Sekarang saya terima kasih buat ini juga saya yang luar biasa membaca ini. Dan juga kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif beserta penguatan segenap aturan yang ada di sekolah ini Bapak nyatakan resmi dibuka. Ya kalau begitu Bapak coba sekian karena di channel yang lain ada kegiatannya. Jadi hari ini ada Pak HCD di luar sana sudah tanda tangan sertifikat, juga tadi menyampaikan kegiatan kita besok. Bapak Ibu, Allah menakdirkan perubahan-perubahan yang luar biasa untuk acara besok Allah. Jadi besok kita benar harus masuk ke sekolah ini. Kita akan dijamin makan dan sebagainya di sekolah ini. Mereka sudah menyiapkan makan dan sebagainya. Jadi kita harus masuk sekolah ini. Ya, Jumatan pun di masjid sekolah ini. Bayangnya itu orang PBA habis oleh jangan kita bismillah. Ya, ada 10 besar layak pendidikan nasional ya. Nah, bersama KCD surat izin sudah keluar, DPR semua ya, nanti bisa DPR semua. Nah, kemudian dibungkas malam Sabtu, malam ini kalau besok itu adalah pribadi, malamnya adalah family gathering dan 2 kali kita diikuti kalau family di pantai ya, Sabtu malamnya adalah silat pelepasan tempat ya. Nah, termasuk siapa nanti yang bisa nyanyi ya, untuk bersegera daftar ke panitia. Yang lainnya joget, yang lainnya joget. Ada sama di kelas kembali bawah. Pulangnya itu kembali bawah. Mamanya sampai bawah. Nanti bisa. Baik Bapak Ibu dan saya bisa pamit ya karena masih sekolah. Saya serahkan ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu percayalah ketika kita berbagi dengan teman, kita mulai bersyukur teman. Ada satu bagian kehidupan yang akan datang. Hadirkan satu sekolah di mana GPKTF Bapak Ibu. Gak usah menjual, gak usah kita aral, kehabisan waktu kita memberikan hikmah besar. Betul Bapak Ibu? Kita sudah itu. Bapak Ibu ada saatnya nanti Bapak Ibu terus naik level. Itu sudah sunatullah Bapak Ibu. Ya sunatullah. Saya merasa usia 27 tahun, padahal sudah mau 50 tahun sebentar lagi. Padahal dia baca saya itu selalu dari SMA. Ya, baiklah. Bisa Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden SSMT yang sudah memberi penguatan pada acara diseminasi budaya positif sekolah. Dan kita lanjutkan kembali dengan acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati kakak saya tercinta, sahabat saya Ibu Haji Akhili selaku Wakasek Administrasi Kurikulum. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai juga rekan-rekan saya, guru-guru hebat SMA Negeri 1 Tasikmalaya, serta adik-adik, mungkin ini lebih tepatnya ya, adik-adik dari PPG. Terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama-sama kami di sini.
sesuai dari arahan Ibu Meja tadi, sedianya kita akan belajar bersama. Kayaknya saya harus pindah, mudah-mudahan bisa ya. Sedianya kita akan belajar bersama untuk kegiatan ini. Jadi kita nanti tidak satu arah one way dari saya, khawatir nanti ada yang sudah tertidur di belakang gitu ya. Jadi kita akan interaktif biar enak ya. Walaupun ini judulnya adalah diseminasi, tapi saya inginnya kita bareng-bareng belajarnya bareng-bareng. Rekan-rekan, ini mohon maaf jaringannya kurang bagus, mudah-mudahan lancar. Tadi di awal terima kasih Ibu Mega sudah berkenan. Nah, ini ada 2 orang guru penggerak satas yang hebat-hebat ya. Ada sahabat saya juga, Bapak Devi, teman seperjuangan, teman sekelas saya, teman sekelompok juga. Teman-teman, tadi di awal sudah disampaikan oleh PH Jatri bahwa budaya itu tidak mungkin instan dicetaknya. Namun di bahu rekan-rekan yang hadir sekarang, sekolah berharap besar. Saya mungkin akan pensiun 15 tahun lagi, gitu ya. Tapi ada yang nanti pensiunnya masih 20 tahun lagi, gitu ya. Maksudnya masih banyak sekali waktu bagi rekan-rekan yang hadir di ruangan ini untuk membesarkan dan menciptakan budaya positif di sekolah. Agenda kita hari ini sudah saya buatkan, ini kalau jaringannya bagus sebenarnya harusnya muncul satu-satu, tapi ya sudah lah, jaringan yang tidak bersahabat. Yang pertama pendahuluan, nanti kita akan ada game, jadi mohon nanti ya saya suka main game. Dimanapun ada saya di situ ada game. Apa hadiahnya? Kita tanya Bu aja kali. Hadiahnya doa. Hadiahnya apa? Hadiahnya besok diajak. Iya besok diajak. Dan belanja. Ada apa itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, ada keyakinan kelas, restitusi dan posisi kontrol, dasar tingkat. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini kalau saya bahas semua akan 2 jam menyampaikan ini satu modul. Jadi gak bakal habis 2 jam dan saya juga belajarnya 2 pekan gitu ya. Kalau diseminasi 2 jam gak mungkin selesai semua. Apalagi kita ini sudah kepotong tadi mulainya ya. Nah, tapi ada poin-poin yang mari kita highlight bersama untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan murid-murid kita di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti yang PPD juga bisa bawa oleh-oleh nanti ke sekolahnya. Oh ternyata ada nih ya gitu. Bapak Ibu sebelum main nih mungkin ada satu dua orang yang mau dari 8 hal yang sudah bukan yang sudah ya, yang akan saya diseminasikan. Adakah Bapak Ibu yang sudah melakukannya dan mau sharing dengan saya terkait mungkin disiplin positif, mungkin keyakinan kelas, mungkin motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi biar kita kan biar tidak satu arah. Saya mau minta bantuan MC saya Ibu Nisa. Monggo siapa yang mau sharing, mungkin ada yang sudah menerapkan di kelas. Saya yakin pasti ada. Dari 8 hal ini pasti ada yang sudah menerapkan. Ada yang mau sharing nggak kira-kira? Yang mana yang sudah pernah menerapkan atau minimal mungkin nggak kenal istilahnya ya Teh Haji ya, tapi sudah dilakukan di kelas saya seperti ini gitu. Mungkin boleh? Ada siapa yang sudah? Oh, Bu Nila angkat tangan? Oh enggak. Oke, iya siap. Siapa yang mau? Pak Fajri. Oh Pak Fajri boleh. Pak Dimas monggo, Pak Dimas boleh. Iya siap, Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu ini. Siap. Alhamdulillah Bu untuk di
pengumuman penghargaan. Yang ini ya Pak ya? Ya, Oke, betul. contohnya Pak. Jadi contohnya jika ada anak yang berani mengemukakan pendapat atau aspirasi, apalagi di kelas PKM, itu ada nilai keaktifan tambahan. Luar biasa. Kita kasih applause teman-teman buat Pak Dino. Ada lagi Pak Dino sih lain? Untuk pengumumannya, jadi di kelas PKM, yang pertama pasti sudah ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi misal kalau ada anak yang tidak fokus dalam hal ini main HP, jadi ada pengumumannya, yaitu menyebutkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tema pembelajaran pada saat itu. Alhamdulillah ada hukumannya juga. Oke, penghargaannya Pak. Penghargaannya ada bagi anak yang rajin dalam segi tugasnya. Jadi pada saat di akhir saya mengakumulasikan seluruh tugas dan melihat apakah ada anak yang semua tugasnya nilainya A semua gitu. Oh, luar biasa. Restitusi Pak. Restitusinya, yang restitusinya saya akan belajar dari ibu. Alhamdulillah. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Bapak Ibu, kebayang nggak kalau kita mengajar jam terakhir seperti ini, terus saya aja yang ngomong, gurunya saya misalnya ini posisi sekarang kita bukan guru ya, karena kita sama sebayangan, naik fasa, aduh. Kebayang kan anak-anak kita bakal ngantuk kalau kita satu arah, maka saya minta teman-teman juga ikutan biar nggak mundur gitu ya. Mungkin nanti bisa diisi ulang piringnya kalau yang sudah kosong. Ada tim isi ulang nanti. Oke, Pak Dimas sudah menerapkan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, biar tambah seru nih, belum main. Saya mau di handphonenya kan ada banyak emoji ya itu ya. Saya mau Bapak Ibu klik emoji apapun perasaan Bapak Ibu saat ini, kemudian ditunjukkan ke atas biar difoto oleh para kalian. Emoji hari ini misalkan, oh kesel nih, oh sebel jam terakhir, oh senang apapun itu. Apapun boleh kan pakai handphonenya biar nyala handphonenya. Nanti pada kan fotoin perasaan. Emojinya iya betul. Boleh lebih dari satu, boleh dua, boleh. Yang penting emojinya tuh yang ini gimana ya? Yang biasanya yang gambar iya betul. Nah, itu seperti Ibu Dilata. Oke. Banyak yang subscribe. Terima kasih Bu Dila di subscribe. Lagi kita bareng-bareng. Oh, nggak kelihatan ya program. Nggak boleh internet kalau di rumah. Nggak boleh internet karena cuma emoji aja. Dina stiker Ibu, dina stiker WA biasa. Dina stiker oh dengan Snapgram bisa. Nah apa itu ya? Nah, oh iya betul di Instagram ya itu ya. Betul. Oke. Saya pengen tahu. Kok lama ya emojinya kali ya? Emang harus pakai kota atau emoji ya? Enggak Pak Asep. Pakai kota Pak Asep. Ya. Di mana begitu aja. Nah, Bapak Ibu yang seperti ini saya lakukan di kelas. Jadi mereka kalau disuruh bikin emoji itu seru, mereka senang gitu ya, mewakili perasaannya pada saat itu. Boleh dong kalau sudah emojinya diangkat semuanya biar rame-rame dong, silakan. Nah, ada yang ketawa. Nah, sini. Oke, kalau ada di depan dong. Purana mana Purana nggak kelihatan? Buri kamu, kalau nanti ada kamera. Boys, mana boys? Oke, lanjut dong. Terima kasih Bu Uga, terima kasih Pak Hirman. Oke, nuhun Ibu, adik-adik PPG sudah terima kasih sudah antusias. Bapak Ibu, apapun caranya kalau kita berusaha mengajar suami kita, nah kan mereka jadi ribut. Seperti itulah caranya membuat jam terakhir itu hidup kurang lebihnya. Mari kita buka satu persatu Bapak Ibu. Tidak banyak slide saya, hanya yang poin-poinnya saja. Kenapa sih kok harus budaya positif? Kok nggak budaya daerah misalkan atau budaya yang lain? Kan banyak budaya yang baik, tapi ini istilahnya budaya positif. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita itu sebenarnya
Pilih pas sampai. Sokoban Pak, sesaliman ya Pak. Kalau Boban, Bukan ngajar gimana ini Bu? Gak bisa ya, gak mau ya? Pak Asep cukup pendidikan Bu. Pak Asep mah adalah lagi. Teman-teman gak pada ngerayu ini yang lainnya. Yang mana ini? Jadi fokus ke aja. Oke. Tunggu parahan karena biar kelihatan ngerayunya semuanya. Ya betul Bu. Nunggu dikasih kunci unicorn. Oh oke. Gak mau buka? Lagi satu nih. Siap. Cari cara sampai buka. Aku mau dilanjut. Coba pas saya katakan dari berapa? Kalau kamu nggak boleh ngomong Pak. Ice breaking seperti itu bisa Bapak Ibu lakukan tidak lebih dari 3 menit. Tapi anak-anak akan senang kalau jam terakhir. Betul? Nah, sesederhana itulah membuat Bapak Ibu senang juga kan ketawa kan kalau kita ya. Bapak Ibu referensinya adalah dari permainan kita tadi main dulu. Oke, ini refleksinya. Ada yang mau ke depan atau dari sana juga boleh. Apakah Anda kalau yang menggenggam atau B membuka kepala tangan? Kalau membuka alasannya apa? Kalau tetap menutup alasannya apa? Kemudian dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Saya mau sukarelawan satu putra satu putri biar gantian nih. Pak Dimas sudah 2 kali skip Pak Dimas. Oh iya, Bu Siap. Pomomen. Siap pomomen ya, pomomen terkait. Siap pomomen Malawi. tadi apa mengepalkan tangan atau bisa ya berarti? Oh iya, apa mengepalkan tangan atau membuka dari tangannya? Tadi bisa membuka atau tidak? Tadi tangannya bisa terbuka atau tidak? Bingung dia kayak bingung ya. Karena sendirian. Jadi iya antara kepala dan mukanya tuh bingung ini karena tidak dilakukan sendiri. Iya. Karena tidak ada teman. Nah, mau siapa? Mau ngomong? Boleh ngomong boleh. Siapa ngomong? Mana? Ya, karena sendiri juga kayak bingung. Atau begitu ya. Momon tadi tidak membuka atau menutup pandangannya. Menutup.
Oh, ya. JJ Ade, saya sudah dibetulin. Terima kasih Bapak Ibu. Rata-rata ada yang bisa terbuka nggak? Enggak ya. Itu pun yang terjadi ke anak didik kita. Jadi peran kita itu tidak lebih hanya menemani mereka belajar, menuntun mereka belajar, mendampingi mereka belajar. Tidak, kita nggak punya kuasa menentukan, mengubah tingkah laku anak itu nggak bisa. Kita nggak bisa kita nggak bisa memaksakan keinginan kita bahwa anak itu harus seperti yang kita harapkan. Tidak bisa. Itu sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara puluhan tahun yang lalu, bahwa sejatinya anak itu adalah seseorang dengan berbagai keragaman, dengan berbagai potensi, minat, bakat, dan kodratnya masing-masing. Tugas guru hanya menuntun. Kalau diibaratkan katanya, petani itu hanya menanam benih. Setelah ditanam, ditunggu dia tumbuh dengan cara memberi pupuk, menyiangi, menjaga tanahnya biar subur. Nah, itulah tugas guru. Jadi kodrat anaknya sudah ada. Di cerita di bacaan lainnya, Ki Hajar menyampaikan guru itu hanya menebalkan garis-garis halus yang sudah ditorehkan pada anak-anak kita. Jadi saya nggak bisa maksain Pak Asep harus suka kimia, nggak mungkin, karena bukan bakatnya, bukan minatnya. Bapak Ibu guru pun di kelas seperti itu. Ibu Indah nggak mungkin nyuruh anak kamu harus masuk jurusan, kamu harus milih mata pelajaran menu ini, nggak bisa. Itu mah anak yang berperan, mutlak. Seperti tadi Bapak Ibu main genggaman kan, mau dikasih uang berapapun, walau ini permainan, tapi kalau memang benar di dalam ini ada sesuatu yang berharga untuk hidup kita, pasti kita bertahan kan. Ini untuk hidup kita, nggak mungkin kita kasih ke orang lain. Anak pun begitu, tanpa mereka sadari, karena mereka belum berpikir jauh dari yang kita. Ini Bapak Ibu kutipan dari teori kontrol yang mungkin nanti suatu saat Bapak Ibu kalau mengikuti pendidikan berpenggerak juga ada. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Titik Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kalau kita di sekolah itu ingin membuat murid berubah, maka kita yang harus berubah perilakunya. Kalau kita berubah, murid akan berubahnya perlahan-lahan. Namun, ada namunnya lagi, bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Apa sih kerangka acuan? Siapa nih yang jadi pemain utama di pembelajaran itu sebenarnya siapa? Apakah kita gurunya? Bukan ya. Murid-murid yang besar saya, maka kitalah yang mengubah mindset kita bahwa pemain utama bukan guru, pemain utama adalah murid. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu yang tentang realitas. Ini agak lumayan kalau bacanya berulang-ulang, itu memang agak butuh pemahaman. Selama ini kalau kita belajar, Bapak Ibu, kalau kita belajar, biasanya ukurannya kita. Pak Dimas guru PKN tadi bilang, kalau melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan,
ngasih uang. Ini masih sambungannya yang tadi Bapak Ibu. Jadi permainan itu luas. Bapak Ibu bisa adaptasi untuk mapel masing-masing. Nah, kalau di stimulus respon, kebutuhan itu dianggap sama. Kenyataannya kita punya kebutuhan yang berbeda. Saya butuh rekan-rekan saya hadir di sini biar kita punya pemahaman yang sama. Bukan hanya saya sekedar diseminasi, tidak. Saya harapannya teman-teman nanti kalau di depan sebagai petugas piket, sebagai GDS sudah memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana melaksanakan disiplin positif, bagaimana membangun budaya positif sekolah. Inginnya cita-citanya itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pernahkah Bapak Ibu berpikir pada saat anak menerima materi di kelas, dia tidak memikirkan hal lain? Betul? Pasti ya Bu ya, pasti. Pada saat kita menerangkan, pada saat kita praktikum, pada saat kita kerja kelompok, banyak sekali anak-anak kita yang kita pemikirannya tidak tahu, betul? Nggak tahu kemana gitu ya. Atau mungkin dia memiliki gambaran kita pengennya A, tapi ternyata dia mengartikan B, ya gambaran yang berbeda. Nah, ini dua hal ini yang menjadi patokan yang akhirnya bahwa teori kontrol ini lebih dominan kita gunakan untuk membangun budaya positif. Ada yang menarik Bapak Ibu, kalau bagi saya, ini kan karena kita punya gambaran yang berbeda ya. Saya justru berpikir yang kalimat yang terakhir. Saya nggak akan bahas semua. Model berpikir menang atau kalah. Di kalimat di teori kontrol, model berpikirnya menang dengan menang. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan nggak? Kira-kira kalau menang kalah mah sudah biasa ya. Kalau di kelas, betul? Nggak hanya permainan kalau di kelas. Tapi kalau menang dengan menang ini menarik bagi saya. Kalau Bapak Ibu gimana menanggapinya? Berpikirnya menang dengan menang. Jadi nggak ada yang kalah. Mau main game, mau apapun semuanya menang. Ada yang mau menyumbangkan suara? Bu Susi kayaknya mau deh. Soalnya sudah melirik ke saya jadi nggak poter. Untuk teori kontrol yang berpikir menangnya di sini, apapun hasil anak, kalau saya melihat misalkan dari pengetahuan, apapun hasil anak si A dan si B memang tidak bisa disamakan ya. Si A misalkan dapat poin 100, si B ternyata 60 gitu ya. Ya kita harus menghargai mereka, yaitu hasil kemampuan dia gitu. Jadi beragam. Terus kalau misalkan si A 100, si B 100 juga, tapi si B dapatnya hasil 7 gitu ya, malah si B dia tidak pelan-pelan seolah-olah sama ya dengan kemampuan dia gitu. Nah di sini saya hargai apapun hasil anak ya, kita harus menghargainya itu kemampuan mereka dan tidak bisa disamakan dengan kita sebagai guru gitu. Mungkin itu yang kalau menurut saya. Terima kasih Bu Susi. Kita kasih aplaus teman-teman. Anak-anak ya, saya lihat Ibu Dina itu ngajakin tepuk apa gitu kan, kelasnya sebelahan dengan saya ya. Anak-anak tuh senang karena mereka memang masih dunianya masih bermain ya. Jadi
tapi di matematika kurang. Tapi dia tetap menang, bukan di olahraga? Iya kan Bapak Ibu? Ada murid yang mungkin menang di kimia, tapi begitu olahraga dia sakit langsung. Tapi dia tetap menang. Menangnya di kimia. Jadi kita menghilangkan stigma negatif. Stigma negatif itu kental ya Bapak Ibu. Kadang kita mohon maaf, mudah-mudahan tidak lagi melihat anak kita. Saya tadi putarkan video, tapi karena sinyal nggak bagus, ya kan putus-putus mati ya. Itu ada video yang menarik. Ada anak kita terlambat, karena sudah beberapa kali terlambat, kita langsung memberikan labeling ke anak. Si Etama dan tukang telat. Iya Pak Asep. Pasti. Karena saya melihat beberapa kali rekan-rekan di depan, mari kita sama-sama belajar ini agar kita punya pemikiran yang sama. Siapa tahu anak yang terlambat itu menang di rumahnya karena dia mengantarkan adiknya ke sekolah. Kita nggak tahu kan teman-teman, betul? Siapa tahu anak yang sering terlambat itu ternyata nanti pada saat lulus dia cerita, saya nggak punya bensin Bu, sehingga saya jalan kaki dari rumah saya. Saya itu sudah lari Bu. Ada anak saya yang cerita itu kemarin. Kalau alasan kenapa mesti bilang motor saya mogok, ternyata dia nggak punya uang buat beli bensin. Anak satu Bapak Ibu, semua. Dan dia terlambat ke sekolahnya. Rumahnya nggak jauh kan? Rumahnya nggak jauh, jadi bisa jalan kaki ke sini. Ya memang ada, kalau kita memandang kan bisa berangkat lebih awal kan, dan seterusnya ada pembelaan, pembenaran terhadap argumentasi kita ya Bu Amel. Tapi kita ingat bahwa kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Nah inilah hebatnya teori kontrol. Jadi saya baru belajar ini benar-benar saat belajar di PGP ini. Oh iya ya, baru sadar selama ini saya kemana aja. Saya pengen itu kadang dulu semua anak kalau olahraga itu 100, gak ada yang di bawah 80 atau 70 ya, karena kita belum belajar. Ternyata semua orang itu menang di potensinya masing-masing. Oke Bapak Ibu, biar gak ngantuk karena sudah ada yang ngantuk. Ini mari kita maknai apa sih sebenarnya disiplin. Yang ini pasti teori ya. Kalau kita bilang disiplin kan kita pengennya patuh gitu ya. Nah, tapi kalau belajar Dewan Olahraga beda Bapak Ibu. Dan ini diadaptasi oleh negara lain. Kita baru belajar. Setelah merdeka 67 tahun kita baru belajar. Padahal ini di launching tahun berapa? Oh, di Lampung. Enggak ya, mudah-mudahan enggak. Nah, saya akan menggarisbawahi yang saya beri tanda kutip. Self-discipline. Esensi dari disiplin adalah mendisiplinkan diri sendiri. Jadi tidak dari motivasi tua, tidak dari ketakutan, tidak daripada nanti dihukum meninggal lebih awal. Karena yang seperti itu dampaknya ke anak-anak juga tidak bagus. Contoh, kita punya peraturan jam 7 tempat gerbang ditutup. Anak-anak datang sebelum jam 7. Siswa kita 99% itu sudah on time. Ada 1%, kalaupun ada. Kita perlu bertanya ke diri kita, bukan ke anak. Apakah mereka datang tepat waktu karena menghindari ketidaknyamanan saat ketemu Pak Asep di gerbang, ketemu Pak Fajri di ruang BK, ketemu Bu Indah di ruang BK, atau ketemu Bu Elis sebagai DDS? Kita harus bertanya ke diri kita, bukan ke anak-anak. Yang mana yang motivasi anak itu datang tepat waktu? Pun kepada kita. Saya pribadi, kalau datang pagi, apa motivasinya? Mau mendapat pujian teman, disebut paling pagi. Nah, kamu, kata Pak Bapak, kamu biar tidak terlambat, mau menghindari teguran Pak Kepsek, atau memang saya harus datang pagi. Dan itu mas sudah
Iya, kebiasaan saya ibadah Ustaz. Atur nuhun Ustaz, mohon. Iya, luar biasa Ustaz. Ibadah. Alhamdulillah ada guru agama menjenengkan ibadah. Bapak Ibu, ini saya sengaja kalau kutipan saya tempel-tempelkan ya Bapak Ibu. Ini beliau belajar banget. Apa ya? Bukan belajar banget. Beliau menulis buku tentang restructuring school discipline. Jadi merestrukturisasi apa sih sebenarnya disiplin sekolah itu. Diana Gosek. Kata beliau, disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Artinya apa? Apabila anak kita punya motivasi diri yang kuat bahwa datang ke sekolah lebih awal, itu akan membuat dia lebih nyaman karena tak tergesa-gesa, nggak harus naik motornya ngebut-ngebut, nggak harus lari-lari dan seterusnya. Maka itu jauh lebih baik dan akan menghantarkan dia untuk sebuah tujuan. Dia belajar dengan nyaman. Beliau juga menyampaikan disiplin diri itu bagaimana kita mengontrol diri. Contoh, Bapak Ibu ada di sini tanpa ada kepentingan apapun, tapi mampu mengontrol diri tetap bisa ada. Nah, itu bagian dari disiplin diri. Saya yakin jam segini kalau ngantuk itu banget, tapi Bapak Ibu ada, dan saya nggak melihat satupun dari Bapak Ibu yang nggak care gitu ke saya. Semuanya perhatian. Dan itu memang bisa kita dapatkan di kelas kita juga. Kalau Bapak Ibu bisa menanamkan ke anak bahwa belajar itu kebutuhannya, bukan karena satu dan lain hal yang di luar itu. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Sorry, kecepatan. Nah, apa sih sebenarnya nilai-nilai Bapak Ibu ini sebenarnya kalau teori, saya mau dong biar nggak ngantuk 1-2 orang menyampaikan sejatinya nilai kebajikan universal yang sudah diterapkan di sekolah kita apa ya, yang sudah ada. Monggo siapa yang mau. Nilai kebajikan universal itu yang umum, yang tidak menghubungkan suku, agama, ras gitu ya. Jadi kita yang tidak ada batas di situ ya. Jadi yang diyakini sama, mau di sekolah kita, mau di sekolah lain, mau di sekolah luar negeri itu sama, universal. Mungkin ada yang mau berpendapat teman-teman, jadi yang nggak satu akar ya. Guru PKN-nya sudah tidak ada, satu ada masih satu. Oh iya silakan, monggo. Oh Pak Ilman, monggo Pak Ilman. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi nilai kebajikan dan universal di sini yang paling umum yang terlihat di kelas itu dia harus lakukan itu. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Ilman teman-teman ya. Kita tinggal sedikit lagi. Sebentar ya ini. Nah, di sini sudah ya tadi ya. Nah ini sudah ya tadi ya. Terima kasih Pak Ilman, tadi ada Pak Ilmannya. Oh ya sudah. Iya. Oh, terima kasih Pak Ilman ya, saya suka salah aja. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa kebajikan universal itu sebenarnya di semua tempat itu sama. Tadi Pak Ilman mencontohkan di sekolah kita ada lihat sampah ambil, gitu ya. Kepedulian kita terhadap sampah. Di sekolah kita ada saling menghormati. Walaupun kita dekat dengan anak-anak, tetap anak-anak menghormati posisi kita sebagai guru. Dan masih banyak kebajikan universal yang lainnya yang bersumber dari Pancasila, dari profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sekolah kita. Nah itu memang disepakati dalam tadi Bapak menyampaikan dalam sebuah peraturan tata tertib sekolah kita yang semuanya harus disetujui. Bapak Ibu adakah dari Bapak Ibu yang melakukan kesepakatan kelas sebelum belajar? Oh Bu Sasa, mau cerita nggak Bu Sasa? Baik Bu Nani, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi untuk kesepakatan kelas
Matur nuwun, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Sasa, Bapak Ibu. Luar biasa ya, Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati dengan anak-anak kita pada saat pembelajaran kita. Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas sendiri seperti yang tadi sudah ya Pak yang dilakukan Bu Sasa untuk panduan anak-anak selama belajar dengan kita. Dan tadi manfaatnya anak-anak bisa self disiplin, bisa mendisiplinkan diri sendiri. Ini tiga atau 4 slide lagi Bapak Ibu. Tadi sudah saya bahas sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini dari buku ya Bapak Ibu sebenarnya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita sebagai guru perannya mengajak anak-anak agar tumbuh motivasi yang nomor 3, bukan nomor 1, bukan nomor 2. Jadi Pak Oban sebagai guru maupun sebagai wali kelas harapannya bisa menumbuhkan anak-anak yang punya jiwa nomor 3 ini. Jadi mereka punya kesadaran dirinya menghargai diri sendiri. Nah, kok cepet banget ya ternyata. Disiplin positif ini menanamkan motivasi. Jadi kalau tadi disiplin saja, sekarang disiplin positif. Nah, disiplin positif inilah yang nanti akan membentuk budaya positif. Kalau disiplin saja belum tentu disiplin positif. Belum. Disiplin aja istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak-anak ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu memang membuat kesepakatan kelas seperti yang diceritakan, banyak caranya Bapak Ibu. Bu Sasa sudah sharing cara seperti saya, caranya sederhana banget. Saya unggah kesepakatan kelas saya di IG, Bapak Ibu boleh follow IG saya ya. Jadi IG saya lagi belajar ya Bapak Ibu. Saya unggah kesepakatan kelasnya, begitu masuk kelas, saya tawarkan mau nambahin, mau ngurangin, mau apa di kesepakatan. Mereka nonton dulu. Anak-anak kan kalau nonton IG, nonton TikTok itu kan ya seneng banget ya mereka ya berasa main. Nah saya unggah di IG saya, kesepakatan kelas saya. Kemudian mereka ada kok yang nambahin di kelas. Nambahinnya di mana? Saya mau berbeda dengan Bu Sasa. Saya mau cukup ketua kelas yang menjadi tanda tangannya, gak di atas materi juga. Kenapa? Karena semua kelas sudah sepakat, jadi diwakili satu orang. Kemudian di sebelum-sebelumnya saya seperti Bu Sasa lakukan. Nah, karena anak-anak suka kadang lupa alasannya, lupa Bu kesepakatan kelasnya yang mana, bukunya ganti, ada ya anak-anak ada namanya anak dia gitu ya. Dulu saya karena nulis gitu Pak, maka saya sekarang ada IG. Kalau mereka bilang lupa, tinggal lagi kesepakatan kita, tinggal klik linknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dunia anak-anak untuk kegiatan belajar juga. Nah itu disiplin positif Bapak Ibu kita sudah di akhir. Tadi Bapak Kepala menyampaikan bahwa kita itu sudah menerapkan. Betul, saya sependapat. Karena kalau kita mau menyadari perilaku yang 3 tadi, 1, 2, 3, maka ininya nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Yang 1, 2, 3 itu dipengaruhi ini loh. Bapak Ibu, kalau saya mau jujur, yang piringnya sudah kosong, apakah masih motivasi untuk mendengarkan saya? Aduh, katanya, iya kan? Kalau misalkan anak-anak didik kita juga sama, kalau sudah jam terakhir begini udah gak kondusif, pasti
betul? Survival, bertahan hidup. Nah, maka kita harus kenal, oh anak saya terlambat, mungkin ada ini. Anak saya, murid saya tidak mengerjakan PR, mungkin ada 1, 2, atau 5 kebutuhan ini nggak terpenuhi. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kebutuhan murid-murid? Mari kita tuju ke diri kita. Pernah nggak ya, gitu ya? Bu Ais kantos gak? Kita biasanya, mohon maaf saya lah, jangan orang lain. Saya dulu biasanya melihat, kenapa ya aku nggak bisa ngerjain PR? Misalkan kalau itu PR ya, kita ada perasaan kesel kan? Atau saya aja yang merasa kesel kalau anak-anak gak nurut? Sama ya, manusiawi ya. Iya, karena saya belum belajar Bapak Ibu. Sekarang saya kok udah gak kesel kok. Saya malah nanya, oh kenapa kemarin gak kerjakan? Saya dan seterusnya dan seterusnya. Saya lebih suka ngobrol sekarang, nanya. Jadi kenapa? Karena saya udah belajar, malu kalau belajar gak diterapkan. Jadi mulai diterapkan. Kemudian kebutuhan diterima, love and belonging. Sekarang musimnya kelas 11 dan 10 itu galau, betul? Berpisah dengan teman, tidak sekelas dengan yang SMP, maka mereka ketakutan gak ada yang suka. Iya Pak, iya? Sampai pindah kelas dan seterusnya. Nah itu kan kebutuhan ini mereka takut tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar ini mutlak. Kita pun orang dewasa harus terpenuhi. Jadi harus terpenuhi semuanya. Kebutuhan akan kebebasan, freedom. Sama. Coba Bapak Ibu pernahkah ada yang sharing nggak? Memberikan tugas yang bebas anak mau buat apa saja. Pernah? Ada yang mau sharing nggak? Saya membangun tunjukkan di situ. Sama Pak Hilman mau sharing. Hilman kan yang nggak salah kan? Tadi salah. Kebetulan anak kebebasan. Namun sebelum saya masuk ikatan, kita berkesempatan. Nah, saya buat kesempatan itu tidak pun dari kebetulan saya. Luar biasa. Nah, saya ini aku sosok PKI, kan dari kemudian mereka bilang rasanya ini mau kita lanjutkan langsung, kita masih dulu. Ya, jadi saya mau kebebasan, Pak. Saya mau diulang dulu dari materi SMP. Oke, luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Pada saat siswa kita diberi kebebasan memilih, mereka merasa bertanggung jawab untuk belajar, betul? Saya sudah pilih kok diulang dari SMP karena kelas 10 Pak Hilman mengajarnya. Maka mereka kan semangat mendengarkan, menyimak, atau belajar bersama gurunya, betul? Nah, itulah tadi kebutuhan murid target kita. Maka kalau 5 kebutuhan dasar murid kita ini terpenuhi, insya Allah sekolah ini seperti yang kita cita-citakan, seperti yang kita mimpikan, seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Anak-anak, Bapak Ibu, ada loh kebutuhan senang-senang itu. Have fun, ya betul? Ya, tetap permainan itu walaupun anak itu sudah SMA, jangan memandang permainan itu nggak perlu. Jangan memandang, aduh aku bercanda tapi anakku kok krik-krik ya. Enggak, mungkin kita harus melihat ke diri kita, apa mainnya kurang seru ya, gitu ya. Apa mainnya kurang pas. Banyak inspirasi permainan edukatif yang
Saya ajak nyanyi balonku, kemudian di lagu terakhir saya sudah bentuk kelompok yang bukan dengan teman waktu kelas 10. Bingung kan mereka? Nah, disitulah mereka mulai kenalan dengan temannya. Itu sudah 2 kali saya terapkan di jam terakhir dan efektif Bapak Ibu. Jam terakhir itu mereka tetap ceria, tetap ketawa. Yang pertama saya terapkan permainan itu untuk mereka kenalan waktu awal dulu tanggal 18 Agustus pas hari kedua masuk kan udah belajar kan. Mereka kan teman baru tuh. Saya kasih untuk berkeliling, kenalan gitu pakai lagu mereka. Nah yang kedua kemarin saya terapkan untuk bagi kelompok. Seru banget mereka. Ternyata anak kelas 11 yang udah notabene gede diajak nyanyi balonku ya senang gitu. Kenapa? Karena ada kebutuhan ini loh. Ibu sudah dari jam pertama sampai jam ke-7 gini, jam ke-8 gitu terus duduk segalanya namanya anak-anak ya. Saya ajak keluar senang mereka. Nah monggo kalau misalkan itu bermanfaat Bapak Ibu bisa adaptasi. Kemudian kebutuhan akan penguasaan atau power tadi ini berkorelasi ya dengan 4 kebutuhan yang sebelumnya. Jadi ada memang anak-anak yang ingin mereka diambil contoh anak organisasi, ya kan? Kalau pendapatnya kita dengar Bu Eli sebenarnya di organisasi pasti akan lebih antusias kalau untuk menyampaikan pendapat. Mungkin yang pelajaran KKN, sejarah gitu ya, mereka akan lebih aware gitu. Ini yang ini Bapak Ibu saya mau bertanya sekarang 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu selama ini sebagai petugas piket, sebagai GDS, manakah yang sudah Bapak Ibu terapkan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ada yang mau sharing nggak? Pak Oban yang piket. Nah, Bu Nisa. Oh ya, siap. Siap. Terima kasih Bu. Dari kelima posisi kontrol ini yang sudah mungkin yang diterapkan ini ada 2 ya sudah dilakukan oleh saya sendiri gitu kan. Iya siap. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai teman. Penghukum dan teman. Iya, itu yang sudah dilakukan. Kenapa? Iya. Karena dalam penghukum kan ini yang sudah sering kita lakukan gitu kan. Biasanya kalau ingin mendisiplinkan orang itu adalah si anak tersebut atau orang tersebut dia adalah harus sesuai dengan apa yang sudah dibuat gitu kan, khususnya dari aturan tata tertib dan seperti itu. Ketika dia melanggar kita ada sebagai orang yang menghukum, sebagai penghukum. Nah kemudian yang kedua adalah sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Karena kalau misalkan kita sebagai teman di sini anak-anak itu tidak canggung terhadap kita. Contoh misalkan ketika anak mau izin keluar gitu kan, izin keluar itu biasa kalau melihat itu biasanya akan pilih-pilih. Oh ini mau keluar ya izin gitu kan. Pas melihat oh gitu si bapak Eka, karena biasanya sebagai mungkin yang orang yang ditakuti otomatis wah si bapak Eka balik dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini sebagai teman gitu kan, ketika saya melakukan sebagai teman ya alhamdulillah anak-anak tidak canggung dan bisa keluar kemana dan sebagainya. Dan alhamdulillah secara anak tersebut ya sampai saat ini mungkin yang saya rasakan itu kita dekat dengan mereka gitu. Ketika kita sebagai teman. Alhamdulillah luar biasa. Kita kasih applause buat Pak Oman teman-teman. Ini slide kedua sebelum terakhir. Adakah yang lainnya yang mungkin menerapkan posisi kontrol? Salah satu Pak Oban sudah menerapkan 2, penghukum dan teman. Yang lainnya Bu Ida mungkin dari BK ada sharing. Bu Rani ada. Buku sobat mana? Buku mana? Langsung buka. Kayaknya BK dia. Oh Bu Dila mana Bu Dila? Oke. Maka bisa. Kalau saya di sini juga sama, sudah menerapkan 2. Yang pertama teman, yang kedua pemantau ya siap. Jadi kalau karena saya sudah terbiasa tidak mau saya ini kalau misalnya saya menghukum saya sangat menghindari
Iya. Kenapa dia kesiangan, kenapa dia baru keluar dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya kita tahu alasannya kenapa. Sehingga kita bisa mempertimbangkan apakah dia diizinkan atau tidak sesuai dengan tempat yang ada. Nah, kalau sebagai pemantau, ada beberapa anak yang memang sudah sering keluar masuk. Saya sempat tanya, mau kemana lagi? Gitu ya. Tahu kan ini jam berapa? Boleh keluar sekolah atau tidak? Ini tahu kan harus jam berapa? Gitu. Jadi saya sering ngajak komunikasi memang bahasanya memang tetap sebagai teman. Tapi kalau kali biasa keluar dari sekolah atau pelanggaran. Terima kasih, kita kasih puas luar biasa dari Bu Dila. Tidak salah kalau Bu Dila ya. Bapak Ibu hatur nuhun yang sudah berkenan sharing ya. Mari kita lihat sebenarnya posisi kontrol mana yang akan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, yang akan membuat disiplin positif di sekolah kita. Penghukum tadi Pak Oban bilang, kalau penghukum itu biasanya mohon maaf, gestur tubuhnya kurang bagus, suaranya kencang, terus anak kita jadi dia takut, dia merasa gagal, betul? Kemudian demikian juga merasa bersalah. Mungkin bahasanya nggak sekasar penghukum, tapi tetap dia akan membuat anak kita merasa gagal. Ya sudah deh, aku mah sudah salah. Ada loh Bapak Ibu dari ucapan kita yang kelak akan membekas ke anak-anak, yang kita sendiri sudah lupa mengucapkannya. Yakin bukan nih? Yakin. Dan itu membekas karena sesuatu yang mengenai memori jangka panjangnya secara refleks, itu teori memori ya Bapak Ibu, itu langsung tersimpan otomatis. Apalagi anak-anak kita bukan anak kecil lagi, anak kecil aja yang tersimpan. Mohon maaf, Ibu Anu misalkan ya, Ibu Anu selalu menggunakan intonasi do tinggi, ya, itu orang membekas. Padahal kita lupa ngomongnya gitu, kita lupa bicaranya, atau kita mungkin tadi keceplosan misalkan karena kita merasa teman, karena kita tahu kita mau memposisikan sebagai penghukum gitu ya, karena anak-anak nggak sesuai dengan kesepakatan. Sebagai teman, betul Pak Oba dan Bu Lila, anak akan dekat dengan kita. Namun tiga posisi kontrol ini, ketiga-tiganya belum bisa menumbuhkan motivasi yang nomor tiga tadi, motivasi dari dalam diri anak. Tadi di awal saya bilang, mari kita tanya ke diri kita, apakah benar anak-anak datang ke sekolah itu hanya karena dia benar-benar termotivasi untuk belajar, atau hanya karena ya sekedar kita lihat motivasinya. Sementara posisi pemantau tadi Bu Dila menyampaikan, kalau pemantau itu memang sudah mendekati, intinya dia tidak lagi membawa emosi di setiap kegiatan yang melibatkan anak tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan sekolah. Nah, ini sekolah ya Bapak Ibu. Contoh tadi Bu Dila, sudah dicek jam berapa ya boleh keluar, jam berapa boleh ke depan. Nah, itu kan berarti Bu Dila memposisikan diri bahwa nah ini loh kesepakatan kelasnya kesepakatan sekolahnya, gerbang dibuka jam segini. Nah, itu posisi pemantau. Anak akan berpikir, oh iya ya, Bu Dila nggak melarang saya, tapi ada peraturan yang membatasi saya untuk pergi, dan itu sudah saya tanda tangani dengan orang tua. Maka anak akan harapannya akan sadar. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah posisi manajer. Ya, kenapa kok manajer? Bapak Ibu tahu kan manajer itu apa? Apa dong manajer itu? Pengatur, memanage pada
sudah melakukan ketidaksepakatan, sudah melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan. Kalau di posisi manajer, biasanya manajer itu santai, ngobrol. Nah, bagaimana sampai ngobrolnya Bu? Biar anak sadar, kita kembalikan, kita lihat dari mana Bu, dari sini Bapak Ibu. Sorry, ini terakhir. Sudah terima kasih Bapak Ibu, ini sudah terakhir. Ya, dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Bu Eli sudah belajar lebih dulu ini daripada saya. Jadi ini mungkin kesannya itu apa ya, lama mungkin gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan mungkin tapi menurut saya tahapan segitiga restitusi ini, kalau kita semua sepakat, tim GDS, Bapak Ibu guru piket sepakat bahwa ini layak diterapkan untuk membina anak-anak kita, untuk mengarahkan anak-anak kita, maka insya Allah Satgas akan membangun disiplin positif yang baik untuk semua. Yang pertama, anak tidak akan merasa gagal. Kenapa Bu kok nggak merasa gagal? Karena kita melakukan ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Apa maksudnya benar-benar menstabilkan identitas? Pada saat anak terlambat, kemudian kita memposisikan diri sebagai teman cerita. Saya Tebu terlambat, Pak Obat nganterin mama kantor dulu, misalnya ya. Dari kantor mama ke sini teh jauh, macet. Ada ya Bapak Ibu yang begitu ya, betul nggak? Itu realistis. Nah, pada saat anak sudah begitu, Bapak Ibu langsung ganti posisi. Jangan lagi pemantau, langsung obat. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah manajer yang baik. Nah, Bapak Ibu kuatkan dia bahwa dia nggak salah, bahwa yang dia lakukan itu baik. Dia mengantar mama itu terpuji. Dia menang mengantar mama. Walaupun nanti di tahap kedua Bapak Ibu masuk memvalidasi tindakan yang salah, emang ia bisa Bapak Ibu, dan saya sudah menerapkannya sebelum diseminasi, jadi biar nggak omdok gitu. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan validasi, sampaikan, nah kamu keren loh, sudah membantu mengantar mama yang harusnya bukan tugas anak kan, itu mengantar adik, mengantar ibu dan seterusnya. Namun mari kita lihat tata tertib sekolah kita, kesepakatan kelas kita. Menurut kamu apakah ada pertanyaan, jadi kita kembalikan kan, biar dia berpikir, bukan kita yang menentukan. Kamu salah, tata tertib kita ini. Nah, enggak seperti itu posisi manajer. Maka kita tanyakan, menurut kamu apakah ada solusi lain? Biarkan anak memberikan solusinya sendiri atas masalah yang dia lakukan. Tugas kita Bapak Ibu menuntut dia menemukan solusi yang benar sampai ketemu. Yakin Bu Nani bisa kalau kita kompak. Yang piket itu satu hari 7-6 orang. Yang terlambat kan sedikit banget kan teman-teman kita ya. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan treatment ini bersama-sama, insya Allah besoknya nggak ada yang merasa. Yakin Bu Nani? Iya. Anak yang sama maksudnya ya. Kalau anak yang berbeda ya nggak mungkin ya. Anak yang sama. Kenapa? Karena motivasi akan muncul dari dalam dirinya. Insya Allah. Dan kalau itu kita lakukan sepakat berulang-ulang semua yang piket dari Senin sampai Jumat sama perlakuannya, apapun itu kalau bentuknya hukuman akan berbeda. Walaupun itu baik. Contoh Bapak Ibu, anak diminta untuk membaca buku misalkan ya. Baik kan Bapak Ibu membaca buku ya? Adakah yang tidak sepakat bahwa membaca buku tidak baik? Baik kan? Tapi bentuknya tetap hukuman. Karena nggak sadar dari dianya. Bapak Ibu setelah memberitahu kamu terlambat menyalahi aturan tata tertib ini 15 menit kamu harus baca buku sebelum ke kelas. Atau anak disuruh berdiri baris, tunggu
Mudah-mudahan kita tim GDS dan karena pendisiplinnya itu bukan hanya tanggung jawab guru PIK, bukan hanya tanggung jawab tim GDS ya Bu Elis ya, bukan tanggung jawab penguasa kesiswaan, bukan, tapi tanggung jawab kita bersama-sama. Itu yang dapat saya sampaikan, karena tadi videonya muternya agak bagus. Oh iya, mohon maaf, silakan Pak Oban. Ini menanggapi yang tadi disampaikan oleh Ibu yang sekali tadi yang disampaikan dengan memotresnya tidak akan berkata sesuatu hal dengan anak kita. Ini pengalaman pribadi saya pas waktu pertama kali tahun kemarin. Kebetulan saya kan guru baru di SMA Negeri 1 Tasikmalaya ini. Kebetulan waktu itu ada kegiatan. Saya juga sempat kaget begini, jadi anak-anak ada yang bertanya kepada saya, Pak, ada nggak sih Bapak anu dengan bahasa yang baik lagi? Ada nggak sih Bapak anu Pak masih ayam tuh? Abis kan aku bilang, maksudnya apa gitu kan? Kenapa kamu bilang seperti itu? Iya Pak, karena Bapak itu adalah gini. Padahal saya belum tahu guru itu seperti apa, siapa nama dan sebagainya. Ternyata anak ada yang bertanya dengan nama-nama yang panggilan sesuatu yang tidak sesuai. Saya juga sempat ini kok ada gitu ya anak-anak yang ternyata mungkin dia karena sakit hatinya gitu kan sampai memberikan nama itu yang jelek luar biasa. Itu dipakai, Pak masih ada sebuah anak, oh iya masih ada sebuah anak, nama-namanya yang betul-betul tidak sesuai. Padahal saya juga orang baru, begitu kita tidak tahu. Nah mungkin itu betul sekali Bu yang tadi diceritakan tadi sama Ibu. Ini apapun yang kita lakukan terhadap anak itu ternyata memperkas. Dari perkataan, dari perbuatan, makanya mungkin di sini terima kasih ya dengan Ibu yang memberikan resumasi seperti ini. Yang mudah-mudahan saat depan itu tidak ada lagi hal-hal yang sama seperti yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan seperti itu, karena saya juga sempat kaget. Oh, di atas itu ada ya seperti itu gitu ya. Jadi anak-anak itu sampai akhirnya dia itu tersimpan di dalam otaknya sampai dikeluarkan. Itu dengan kata-kata yang tidak sesuai, dengan menyebut sesuatu hal yang tidak semestinya terhadap guru seperti itu. Terima kasih Bu. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Ibu Rita bagus beberes ya. Maka Bu Nisa gak apa-apa kita lanjut sesi tanya jawab. Masih ada pertanyaan sebelumnya menanggapi Pak Oban mungkin? Silakan Bapak Ibu. Oh Bu Elis, maka Bu Elis. Ya, terima kasih Bu Nani. Walaupun dalam waktu yang singkat tapi kita perlu menyepakati bersama Bapak Ibu, karena sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita tadi bahwa kita ingin berbicara sisi positif, budaya positif, gitu ya. Jadi memang kita bersama-sama Bapak Ibu, karena kita sudah beberapa orang melakukan diseminasi di sini dan kita juga sudah tahu bagaimana peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah kita kaji bersama-sama nih supaya ada penguatan kepada Bapak sekolah kita. Apakah dengan adanya peraturan yang adanya, mohon maaf ya, hukuman, begitu kan, ada konsekuensi dan apa yang terdapat di dalam tata tertib sekolah kita, apakah itu bisa dikategorikan terhadap budaya positif? Gitu. Karena bagaimanapun juga ketika ada angka poin pelanggaran, saya pikir itu sudah tidak termasuk ke dalam budaya positif yang kita bangun di lingkungan sekolah kita tercinta, di mana anak, ketakutan saya secara pribadi, anak itu tidak mematuhi segala sesuatu yang ada di tata tertib itu karena mereka terkait dengan takutnya adanya hukuman atau konsekuensi. Jadi yang munculnya itu bukan malah motivasi intrinsik, tetapi motivasi ekstrinsik. Itu yang perlu kita kaji bersama-sama sehingga kita punya kekuatan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kepada Bapak sekolah kita, Bapak dengan adanya poin pelanggaran ini, saya pikir ketika kita sudah menerima designasi dari Bapak Ibu guru yang masuk ke guru penggerak saat ini, saya pikir kita bisa bersama-sama untuk memperbaiki kondisi sekolah kita sehingga sekolah kita bisa dikategorikan sebagai sekolah yang ramah, dan kita
sampaikan, berhati-hatilah karena lidah kita tidak bertulang ya. Gestur tubuh kita nggak sadar betul, karena gestur tubuh itu juga menentukan anak untuk melihat kita. Kemudian dengan Bu Eri saya sependapat sekali, walaupun saya bukan PKDS, bukan piket karena sudah mengajar 44 jam. Tapi saya bagian dari sekolah ini Bapak Ibu, dan insya Allah saya akan mendukung. Waktu itu juga ya sempat dipikirkan ya sama Bu Nisa. Waktu itu tidak kuat karena di ruangan hanya ada saya yang sudah belajar disiplin positif, waktu poin-poin itu muncul ya Bu Eris tidak ada. Waktu itu Ibu Hajar sudah berapa, yang sudah Ibu Mega tidak ada, yang kita berdua ya, waktu obat ada, pasien ada. Nah mudah-mudahan tadi yang Bu Eris sampaikan ke depannya pada saat kita di PDS berkumpul, kita bisa menyuarakan, mari kita buat kesepakatan sekolah, komitmen sekolah, apa istilahnya lagi, kesepakatan, keyakinan sekolah yang benar-benar akan membangun budaya positif. Budaya positif akan muncul hanya dari yang nomor 3 aplikasinya, tidak dari nomor 1, tidak dari nomor 2. Ya, monggo Bapak Ibu, closing statement dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan tidak hanya sekedar lewat begitu saja, sehingga membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk sekolah ini. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, pasti banyak salah dan kurangnya. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap kegiatan tadi yang kita lakukan 2 jam tadi, mudah-mudahan dihitung sebagai kebaikan yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah, dan kalau ada yang salah itu kekurangan saya. Akhirul kata, billahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan yang mulia, yang SSMPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 atas penyampaian diseminasi budaya positif sekolah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.